Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul etnografi. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Mamluatul Hiyaroh. Poin yang pertama yaitu kesatuan sosial dalam etnografi. Kesatuan sosial dalam etnografi 1. Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh suatu desa atau lebih. 2. Kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu bahasa atau logat bahasa. 3. Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah politis administratif. 4. Kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. 5. Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik. 6. Kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh kesatuan ekologi. 7. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman sejarah yang sama. 8. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya satu dengan lain tingginya merata. 9. Kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam. Kerangka etnografi. Meringkas kembali yang terurai sebelumnya, maka sebuah karangan tentang kebudayaan suatu suku bangsa yang disusun menurut kerangka etnografi akan terdiri dari bab-bab seperti: yang pertama yaitu lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Yang kedua yaitu asal mula dan sejarah suku bangsa. Yang ketiga yaitu bahasa. Yang keempat sistem teknologi. Yang kelima sistem mata pencarian. Yang keenam organisasi sosial. Ketujuh sistem pengetahuan. Kedelapan kesenian. Dan kesembilan yaitu sistem religi. Lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Dalam menguraikan lokasi atau tempat tinggal dan penyebaran suku bangsa yang menjadi pokok deskripsi etnografi, perlu dijelaskan ciri-ciri geografinya, yaitu iklimnya, seperti tropis, mediteran, iklim sedang, atau iklim kutub. Sifat daerahnya, seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, jenis kepulauan, daerah rawa, hutan tropis, sabana, stepa, gurun, dan sebagainya. Suhu dan curah hujannya. Ada baiknya kalau penulis etnografi dapat melukiskan ciri-ciri geologi dan geomorfologi dari daerah, lokasi, dan penyebaran suku bangsanya. Sedangkan suatu hal yang perlu juga adalah keterangan mengenai ciri-ciri flora dan fauna di daerah yang bersangkutan. Asal mula dan sejarah suku bangsa. Sebuah etnografi ada baiknya juga dilengkapi dengan keterangan mengenai asal mula dan sejarah suku bangsa yang menjadi pokok deskripsinya. Keterangan mengenai asal mula suku bangsa yang bersangkutan biasanya harus dicari dengan mempergunakan tulisan para ahli prehistori yang pernah melakukan penggalian dan analisis benda-benda kebudayaan prehistori yang mereka temukan di daerah sekitar lokasi penelitian tersebut. Keterangan sejarah mengenai zaman ketika suku bangsa bersangkutan sudah mendapat kontak dengan bangsa-bangsa lain yang menulis tentang kejadian masyarakatnya lebih mudah untuk dipergunakan seorang peneliti antropologi. Biasanya keterangan itu ditulis dalam salah satu bahasa Eropa, yaitu Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, atau Jerman, atau kadang-kadang juga dalam bahasa Asia seperti Arab, Parsi, Cina. Bahasa. Deskripsi dari bahasa suku bangsa dalam karangan etnografi tentu tidak perlu sama dalamnya seperti suatu deskripsi khusus yang dilakukan oleh seorang ahli bahasa tentang bahasa yang bersangkutan. Ciri-ciri menonjol dari bahasa suku bangsanya dapat diuraikan pengarang etnografi dengan cara tepat menempatkannya dalam klasifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga, dan subkeluarga bahasanya yang wajar dengan beberapa contoh fonetik, fonologi, sintaksis, dan semantik yang diambil dari bahan ucapan bahasa sehari-hari.
Baik, poin selanjutnya ada sistem teknologi. Teknologi tradisional mengenai paling sedikit 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang dipakai oleh manusia yang hidup dalam masyarakat kecil berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian, yaitu yang pertama, alat-alat produksi. Yang kedua, ada alat membuat api. Yang ketiga, senjata. Yang keempat, wadah. Yang kelima, makanan. Keenam, ada pakaian. Ketujuh, ada tempat perlindungan dan perumahan. Yang kedelapan, ada alat-alat transportasi. Sistem pencaharian, di antaranya seperti satu kesatuan sosial dalam etnografi, yang termasuk di dalam kesatuan sosial dalam etnografi yaitu satu kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh suatu desa atau lebih. 2. Kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengucapkan satu bahasa atau logat bahasa. 3. Kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh garis batas suatu daerah politis administratif. Yang keempat, kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. Yang kelima, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik. Yang keenam, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu ekologi. Yang ketujuh, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang mengalami satu pengalaman sejarah yang sama. 8. Kesatuan masyarakat dengan penduduk yang frekuensi interaksinya satu dengan lain tingginya merata. Yang kesembilan, kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam. Baik, selanjutnya yang keenam, sistem religi. Sejak lama ketika ilmu antropologi belum ada dan hanya merupakan suatu himpunan tulisan mengenai adat istiadat yang aneh-aneh dari suku-suku bangsa di luar Eropa. Religi telah menjadi suatu pokok penting dalam buku-buku para pengarang tulisan etnografi mengenai suku-suku bangsa itu. Kemudian ketika bahan etnografi tersebut digunakan secara luas oleh dunia ilmiah, perhatian terhadap bahan mengenai upacara keagamaan itu sangat besar. Masalah asal mula dari suatu unsur universal seperti religi, artinya masalah penyebab manusia percaya pada adanya suatu kekuatan gaib yang dianggapnya lebih tinggi daripadanya. Dan penyebab manusia itu melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beragam untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi. Telah lama menjadi pusat perhatian banyak orang di Eropa dan juga dari dunia ilmiah pada umumnya. Yang terakhir, ada kesenian. Perhatian terhadap kesenian atau segala ekspresi hasrat manusia akan keindahan. Dalam kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa, mula-mula bersifat deskriptif. Para pengarang etnografi masa akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 dalam karangan-karangan mereka seringkali memuat suatu deskripsi mengenai benda-benda hasil seni. Seni rupa, terutama seni patung, seni ukir, atau seni hias. Pada benda alat-alat sehari-hari, deskripsi-deskripsi itu terutama memperhatikan bentuk, teknik pembuatan, motif perhiasan, dan gaya dari benda-benda kesenian tadi. Sekian presentasi dari makalah kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.